Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizal Faizi Arifrianto dengan NIM 103012400394 dari kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan implementasi keamanan sistem operasi multi-user pada Ubuntu menggunakan virtual machine. Jadi pada proyek ini, sistem Ubuntu dikonfigurasikan sebagai server akademik yang digunakan oleh beberapa jenis pengguna, yaitu administrator, staff, dan guest. Setiap pengguna memiliki peran dan hak akses yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama, administrator memiliki kendali penuh terhadap sistem, terus staff hanya diizinkan mengakses dan mengelola data tertentu, sedangkan yang guest hanya diberikan akses terbatas untuk melihat struktural direktori tanpa dapat mengakses data sensitif. Pembatasan akses diterapkan melalui peraturan grup dan permission Linux untuk memastikan keamanan data serta mencegah penyalahgunaan hak akses dalam lingkungan multi-user. Tujuannya untuk membangun dan mensimulasikan sistem operasi berbasis Ubuntu dalam lingkungan virtual machine yang menggunakan konsep multi-user dengan memanfaatkan pengaturan user, grup, dan permission untuk membatasi hak akses setiap pengguna sesuai dengan perannya. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan prinsip least privilege guna mencegah akses tidak sah terhadap sumber daya sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberitahu atau mentutorkan cara menginstal VirtualBox atau virtual machine. Pertama-tama pastinya kalian download dulu dari browser yaitu VirtualBox 6.1.50. Karena saya sudah download, jadi kita langsung klik aja. Kalau muncul seperti ini, kita pilih yang yes. Habis itu pasti bakal muncul seperti ini. Kita next saja. Next lagi. Ini tetap next. Sampai seperti ini, kita klik yang yes. Dan install. Biarkan dia install dulu. Yang cukup lama. Ini nggak apa-apa, kita tunggu. Sudah selesai. Kalian sudah download nih. Tapi kita harus setting-settingnya dulu nih guys. Jangan lupa. Nah, kalau udah masuk seperti ini, pertama kalian lakukan adalah pilih new. Habis itu, kita namain nih apa nama filenya. Seperti saya. Habis itu kita next. Versinya harus versi Windows 7 ya. Wait. Ya. Habis itu next. Pilih memorinya yang itu 2048. Ini. Terus kita next. Create a virtual hard disk now. Create. Habis itu pilih yang atas ini. VirtualBox disk image. Kita next. Habis itu kita next lagi. Habis itu kita pilih ini jadi 20 GB aja. Aduh, kepencet lagi. Memang sih sudah benar. Habis itu pencet enter. Atau oke lah. Selanjutnya kita hmm, oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah sampai settingan yang awalnya, sekarang settingan
Ubuntunya. Kita langsung saja lanjut ke setting. Pilih pilih yang sistem. Habis itu, sistemnya display. Habis display, kita bikin screen-nya itu jadi 128 MB. Habis itu, kita ke sistem, ke prosesornya, kita bikin ini jadi 2. Kalau sudah 2, kita cek lagi sebagai. Oh, jangan lupa di display ini kita aktifin yang ini, acceleration-nya, enable 3D acceleration-nya. Kalau sudah, kita ke storage sini, kanan empty ya. Nah, jadi kita masukin Ubuntu-nya ke sini. Kita klik ini, terus this file. Sebentar, saya lupa lagi. Oh, ini dia. Open. Kalau udah seperti ini, kita sudah selesai nih guys. Udah, habisnya tinggal oke aja. Seharusnya udah. Ininya kita pakai yang ini, net networknya. Oke, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Senjata Asaf dengan NIM 103012580061. Di sini kita akan melanjutkan dari bagian 3 setelah instalasi virtual machine, kita lanjut ke bagian instalasi sistem operasi Ubuntu. Lanjut lagi ke bagian verifikasi sistem operasi. Nah, setelah muncul Ubuntu, eh, kita tinggal pilih bagian try or install Ubuntu. Setelah virtual machine dijalankan, sistem melakukan booting dari file ISO Ubuntu. Nah, setelah ini, setelah kita pilih install Ubuntu, selanjutnya dilakukan pengaturan dasar yaitu bahasa sistem, layout keyboard, dan zona waktu. Penentuan zona waktu penting agar sistem memiliki pencatatan waktu yang akurat khususnya untuk kebutuhan log dan keamanan. Nah, ini kita pilih select layout keyboard layoutnya kita pilihnya yang bagian English US. Langsung lanjut lagi ke bagian eh, install Ubuntu. Nah, sekarang kita pilih juga eh, tipe of installation itu yang interactive installation. Style kita pilih yang default aja. Press list. Nah, di sini kita bikin akunnya dengan nama administrator. Nah, sekarang kita di tahap pembuatan password. Karena ini akun pertama, jadi si role-nya itu user awal secara default memiliki hak administrator. User ini akan digunakan untuk mengelola sistem, termasuk pembuatan user lain dan pengaturan permission. Password dibuat dengan kombinasi karakter yang kuat untuk mencegah akses tidak sah, karena akun administrator memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Setelah pembuatan akunnya, nanti kita pilih time zone-nya. Karena kita berada di Indonesia, jadi kita pilih time zone-nya itu default-nya. Ya udah location-nya di Jakarta Indonesia, time zone-nya Asia Jakarta. Kita next.
Setelah sistem operasi berhasil diinstal, selanjutnya saya akan melakukan verifikasi sistem operasi untuk memastikan Ubuntu berjalan normal dan user dapat dikenali oleh sistem. Saya login menggunakan user administrator yang telah dibuat pada saat instalasi untuk memastikan bahwa akun tersebut berhasil digunakan. Nah, kita langsung masuk ke bagian terminal, terus kita cek UMI. Nah, UMI administrator. Berita UMI digunakan untuk menampilkan username yang sedang aktif. Dari hasil ini dapat dipastikan bahwa sistem mengenali identitas user dengan benar. Nah, kita lanjut untuk perintah ID. Perintah ID menampilkan informasi detail mengenai user, termasuk user ID dan grup. Informasi ini sangat penting karena sistem Linux menentukan hak akses berdasarkan user dan grup. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi Ubuntu telah berjalan normal, terminal dapat diakses, dan identitas user berhasil dikenali oleh sistem. Baik, saya Siti Alkia Tonggiro dengan akhir NIM 331 akan melanjutkan poin teman saya sebelumnya, yaitu setelah menginstal Ubuntu. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan user berdasarkan anggota kelompok kami. Nah, seperti kita lihat, di sini ada 4 anggota kelompok. Nah, masing-masing kita akan berikan role dan ada 3 role, yaitu admin, staff, dan guest. Nah, pada sistem ini, administrator atau admin bertugas untuk mengelola sistem, membuat user group, dan mengatur permission. Sedangkan staff menggunakan pengguna operasional yang memiliki hak untuk membaca dan menulis data melalui grup yang akan kami berikan nantinya. Sedangkan untuk guest hanya diberikan akses terbatas dan tidak dapat mengakses data sensitif. Jadi langsung aja kita buat user berdasarkan nama anggota kelompok kami. Dimulai dari pembuatan admin, kan kami itu Addison. Ini dapat kita skip aja karena untuk saat ini tujuan kita hanya untuk mengecek permission untuk tiap usernya. Kedua yaitu staff. Juga dapat kita skip aja. Lalu dapat skip. Dan yang terakhir sudah add user untuk guest akan kami berikan kepada Farel. Nah, berikutnya kita akan login dan verifikasi setiap user untuk membuktikan apakah memang user di sini memang ada dan dapat dibuktikan secara teknis. Sebenarnya ada beberapa cara, bisa menggunakan ID menggunakan username-nya atau enggak kita login ke masing-masing user. Di sini saya akan lakukan dengan cepat saja. Oke, maaf ini harus ada spasi. Who am I dan ID. Oke, kita bisa ganti untuk user berikutnya. My ID. Oke, untuk staff Ihsan ada. Ke anggota berikutnya. ID. Oke, ada juga dan yang terakhir yaitu guys. My dan ID. Oke, seperti kita lihat untuk masing-masing keempat user yang kita buat itu sudah terdaftar ya dan dapat dibuktikan secara teknis. Oke, kita exit dulu untuk kembali sebagai admin administrator atau Ubuntu. Nah, di sini seperti kita lihat setiap user itu dibuat merepresentasikan satu individu nyata. Kami tidak menggunakan user generik, tapi menggunakan user berbasis nama anggota kami ya, seperti untuk admin Addison, Starisa, dan Guest Farel. Nah, tujuannya kita di sini ingin menerapkan accountability, yaitu setiap aktivitas dalam sistem dapat dipertanggungjawabkan kepada user tertentu. Ketika sebuah misalnya ada file dibuat, dirubah atau diakses, sistem dapat secara otomatis mencatat siapa user yang melakukannya. Nah, dengan pendekatan ini juga untuk audit security dapat dilakukan secara teknis melalui log system yang sudah terdaftar. Administrator atau admin dapat menelusuri siapa yang login, kapan login dilakukan, dan apakah ada percobaan akses yang tidak sah. Nah, penggunaan user generic juga sebisa mungkin tidak diperbolehkan dan kita jauhi karena satu akun itu dapat digunakan oleh banyak orang sehingga aktivitas tidak dapat dikaitkan dengan individu tertentu. Tentu saja ini melemahkan dalam hal accountability dan menyulitkan proses audit keamanan. Dengan penggunaan user nyata, kita memastikan sistem itu lebih aman dan transparan. Oke, nah berikutnya di sini kita akan konfigurasi multi-user dan menaruh permission atau izin kepada tiap-tiap usernya. Untuk hal pertama yang dilakukan yaitu membuat grup.
Di sini kita akan membuat dua grup yang relevan dengan role yang ada, yaitu staff dan guest, menggunakan sudo group add. Dan untuk grup staff akan kita namain staff group 1. Dan yang kedua, sudo group add untuk guest group 1 juga. Oke. Nah, setelah ada grup, kita akan memasukkan user-user relevan ke grup tersebut. Menggunakan sudo user mode atau modifikasi pada user, -a append itu menambahkan grup, agar grup sebelumnya jika user memiliki tidak akan terhapus dan hanya menambahkan. Kita akan menambahkan dulu untuk ke staff group 1, dan user yang akan ditambahkan yaitu staff Ihsan 1. Oke, berikutnya dengan komen yang sama, staff group 1 untuk staff city. Dan yang terakhir untuk grup kedua, yaitu guest group 1, yaitu tadi guest file 1. Nah, di sini kita dapat mengecek user tuh udah masuk ke grup apa saja menggunakan komen ini, groups dan nama username. Misal di sini kita ingin ngecek untuk staff Ihsan. Dan seperti kita lihat, dia telah memasuki untuk di grup staff group 1. Kalau ini memang udah primary-nya dan sebagai identitas. Udah masuk di guest group 1. Oke. Nah, di sini kita akan membuat folder dan resource bersama. Sudo make directory data dan nah di sini kita akan membuat sebuah folder yang hanya dikhususkan untuk staff. Namun di sini kita badol ya foldernya. Oke. Setelah itu kita akan menaruh atau change owner menggunakan perintah ini, chown. Nah, di sini nama adminnya yaitu admin Addison 1. Ini staff group 1. Seperti kita tahu, staff group 1 ini udah diwakili oleh kedua user staff tadi. Oke. Lalu berikutnya kita akan mengatur apa aja sih yang boleh dilakukan oleh kedua user ini, yaitu staff group 1 yang berisi 2 staff tadi dan admin Addison 1. Kurang lebih sama, namun di sini kita menggunakan chmod. Nah, di sini menggunakan chmod 770. Data staff only 1. Oke. Setelah itu kita akan ngecek menggunakan komen ini. Data staff only 1. Oke, di sini seperti kita lihat, ada 2 yang memiliki hak kepada folder ini, yaitu admin Addison 1 dan staff group 1. Nah, di sini kita akan jelasin dulu apa sih maksud dari chmod. Seperti kita lihat di sini, permission-nya RWX atau read, write, dan execution, di mana masing-masing untuk ketiga perintah ini bernilai 1. Nah, untuk chmod 770 itu dibagi 3 bagian. Untuk angka pertama merepresentasikan owner, yang kedua group, dan yang ketiga others. Nah, untuk 770 ini berarti untuk yang pertama owner kita berikan kepada admin Addison 1 tadi, dia memiliki 3 hak ini, yaitu untuk read, write, dan execute. Yang kedua juga yaitu group rights, seperti di komen sebelumnya kita berikan kepada group staff 1. Berarti untuk semua user yang berada pada group staff 1 memiliki hak untuk mengakses 3 perintah ini. Dan yang terakhir untuk others ini bernilai 0. Seperti kita lihat di sini 0 itu berarti non, dia sama sekali tidak memiliki akses untuk read, write, execute itu sama sekali tidak ada. Dan yang ini others tentu saja otomatis telah diberikan kepada guest. Jadi untuk membuktikan hal tersebut, teman saya akan membuktikannya. Baik, sekian untuk bagian saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Addison Simanullang dengan NIM 103012400159. Di sini saya akan melanjutkan bagian demonstrasi akses legal dan ilegal. Nah, yang pertama di sini saya sudah membuat user dan grup user sesuai dengan yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya sudah membuat 4 user, ada staff Ihsan, staff Siti, guest Farel, dan admin Addison. Nah, di sini saya sudah login sebagai staff Ihsan, dan di sini staff Ihsan sudah berada di staff grup 1. Dan di sini saya sudah login sebagai staff Siti, dan staff Siti sudah berada di grup staff 1. Dan saya sudah di sini sudah login sebagai Gus Farel, dan Gus Farel sudah berada di grup Gus grup 1. Dan di sini sudah login sebagai admin Addison 1, dan dia tidak berada dalam grup manapun kecuali yang defaultnya. Nah, di sini kalau saya lihat di bagian
directory staff only 1 ini sudah saya setting bahwa ownership usernya itu adalah admin edition 1 dan group ownershipnya adalah staff group 1 sesuai dengan yang dikonfigurasi temuan saya sebelumnya. Nah, dengan permission bahwa user ownership itu read, write, dan execute, dan group ownership itu adalah read, write, dan execute, dan others itu tidak memiliki permission apapun. Oke, selanjutnya masuk ke pengetesan. Kita coba dari user staff edition 1 ke data dan staff only, dan dia bisa mengaksesnya. Dan di city lalu staff only, dan dia juga bisa mengaksesnya. Nah, sekarang di bagian guest file kita coba data dan staff only. Dia tidak memiliki permission. Nah, coba kita lanjut ke admin dulu. Bisa. Nah, ini kenapa dia tidak bisa? Karena secara sistem Linux Ubuntu ini akan mengecek ke bagian user ownership dulu, lalu ke bagian group ownership, apakah yang ingin mengakses itu termasuk ke bagian user atau ke bagian group. Nah, kalau tidak termasuk keduanya, maka dia termasuk ke bagian others. Nah, karena di sini others-nya tidak memiliki permission, maka dia tidak bisa mengakses directory ini. Oke, selanjutnya sudah melakukan demo, maka melakukan analisis sistemnya. Nah, ancaman yang berhasil dicegah. Nah, dengan konfigurasi yang seperti ini tadi, kita sudah berhasil mencegah akses yang salah atau yang tidak kita inginkan. Dan kita sudah mengurangi risiko kebocoran atau modifikasi file oleh pihak yang tidak berwenang, dan kita bisa melindungi direktori-direktori yang sifatnya privasi. Oke, selanjutnya risiko jika ada permission yang salah. Misal di sini kita buat yang others-nya itu bisa melakukan write atau execute, maka jika ada user lain yang bukan dari bagian kita atur ini mencoba mengakses direktori ini, maka direktorinya menjadi public sifatnya dan tidak privasi lagi, dan user lain bisa mengetik-ngetiknya sesuka hati. Lalu keterbatasan sistem apa yang dialami oleh sistem ini? Dia masih bersifat dasar karena hanya masih mengandalkan user dan group, dan belum ada aktivitas pencatatan di direktori tersebut. Misal siapa yang mengakses apa, seperti itu. Lalu potensi pengembangan sistemnya. Apa yang bisa dilakukan? Misal melakukan konfigurasi ACL, yang dimana konfigurasi ACL itu berarti kita membuat langsung user ingin mengakses direktori atau file mana dengan aturan seperti apa. Jadi kita tidak mengatur berdasarkan ownership ataupun group, seperti itu. Lalu untuk bagian sudo policy itu kita mengatur user mana saja yang bisa melakukan perintah sudo di dalam sistem kita. Dan terakhir audit log, yang artinya kita melakukan konfigurasi log ke sistem kita, jadi apa yang dilakukan user-user tersebut jadi lebih jelas dan di mana dia melakukannya, seperti itu. Selanjutnya, apa kesimpulan yang bisa saya dapat dari pembelajaran ini? Kesimpulannya bahwa keamanan dari sebuah sistem itu sangat penting, dan bisa dimulai dari yang dasar, bisa dari permission user dan group, atau bisa dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan sistem kita memiliki keamanan yang tinggi. Dan relevansinya dengan server atau cloud yang nyata, ya sangat penting kita mengamankan server kita dengan benar, karena kalau data-data dari server kita itu terpublish, maka integritas perusahaan juga makin berkurang dan data-data bisa disalahgunakan, seperti itu. Oke, selanjutnya refleksi kerja kelompok ini, kami banyak tukar pikiran di sini, mulai dari mencoba-coba
melakukan eksplorasi sendiri, lalu melakukan kerjasama, dan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.